Ternyata Kok nggak itu ada. cuma apa namanya resep-resepnya SEO jasa-jasa SEO lah, ditakut-takutin lah kita. Kalau pakai jasa SEO kita nanti dalam kasih harga sekian akan meranking, Pak udah pernah nyoba. Pak tes tuh nggak ada kok. Halo amazing people, kembali lagi dengan aku Nartini dan tentunya di video kali ini kita masih bersama pembina kita Pak Kurnia. Halo Bapak. Halo. Saya tidak menanyakan kabar lagi, pastinya Baik. baik, Selalu. sehat Pak ya. Sehat selalu. Oke, jadi di video kali ini kita masih berbincang seputaran tentang traffic nih teman-teman. Nah, jadi saya ingin mencari tahu atau ingin kepo nih terhadap Bapak. Apakah ada nggak sih strategi tersendiri dari Bapak untuk meningkatkan sebuah traffic dalam websitenya kita? Strategi yang sifatnya rahasia sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya ini strategi yang sudah umum dilakukan. Strategi yang sangat sederhana tapi kadang diremehkan. Iya, diremehkan. Diremehkan ya yang pertama ya produksi konten, publish konten dari website kita yang berhubungan dengan website kita apapun itu ya. Kalau kita blogger ya tentunya yang berhubungan dengan topik kita. Kalau kita punya website yang dengan usaha tertentu kan, banyak usaha anggaplah kontraktor ya. Kontraktor itu kan bidangnya kan banyak juga kan ya. Nah, sedangkan fokus usaha kita kontraktor di bagian apa namanya? Bagian kolam renang kita fokus membuat artikel yang berhubungan segala sesuatunya tentang kolam. Informasi tentang kolam, perawatan kolam, material dalam kolam, jenis-jenis kolam, desain kolam, ya pokoknya ada kolam renang lah kita buat artikelnya. Itu akan membantu traffic karena tidak semua orang yang mencari jasa kontraktor saja kan, ada juga yang hanya ingin mencari sekedar informasi ya, walaupun dia tidak menggunakan jasa kita, tapi itu kan membantu meningkatkan kredibilitas usaha kita nanti. Untuk yang punya bidang usaha tertentu, berlaku juga dengan bidang usaha yang lainnya kan. Kalau untuk yang kenapa dikatakan sangat sederhana tapi diremehkan, ya seperti itu tadi, kelihatannya nggak ada artinya, nggak ada gunanya karena efeknya memang lambat dia. Sangat bilang kalau sekarang ini mungkin sangat lambat ya kalau kita jarang-jarang juga kan, biasanya efeknya mungkin setahunan lah. Itu yang kadang-kadang membuat orang tuh males untuk melakukannya karena mereka berharap hasilnya itu instan. Itu dia. Jadi tips yang kedua juga biasanya kita kalau Pak sendiri itu lakukan dulu sesuai dengan kemampuan kita. Kita belajar dulu. Kalau umpamanya bidang tersebut sesuai dengan kemampuan kita, nggak mungkin rasanya kita nggak sanggup membuat konten. Ya kan, kalau memang seperti ini fokus di bidang kecantikan kan, jadi otomatis kan harus tahu juga kan. Iya, benar. Ya tentang produk-produk kecantikan yang kita pakai, masa kita nggak tahu? Iya. Ya otomatis juga dengan usaha yang mereka miliki loh. Jadi itu dia. Jadi masa kita nggak tahu yang akan kita bahas? Kalaupun kita kurang lengkap ya kita bisa lihat dari website lainnya dong. Dari kompetitor kita bisa lihat dia membahas apa. Jadi kita membuat artikel yang tidak mereka bahas, kita juga bisa buat seperti itu. Jadi kita lakukan secara bertahap lah, konsisten dan juga ya terus menerus selalu tingkatkan ya jumlahnya. Lihat kompetitor lagi juga, kompetitor ada berapa artikel sih, karena itu hal yang lambat tapi efeknya sangat luar biasa sebenarnya. Nggak boleh disepelekan. Nggak boleh disepelekan, sebenarnya sederhana kan sebenarnya. Iya. Nggak ada rahasia, oh ini harus begini strateginya, begini ini di link building bikin kayak gini itu nggak ada. Paling kita cukup kalau Pak cukup internal linking aja. Artikel ini kalau masih ada hubungannya dengan artikel lain ya tinggal di link aja ke artikel tersebut gitu. Paling cukup sharing aja ke media sosial dan sebagainya gitu kan. Ya salah satu untuk meningkatkan traffic ya sharing juga ke media sosial. Kita ikut grup
grup Facebook tertentu ada pertanyaan yang kita jawab. Kita juga mampu, setidaknya juga meningkatkan brand kita juga, mengenalkan brand kita. Gitu. Nah setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan melakukan juga trial dan error istilahnya. Yang mana sih artikel yang banyak pengunjungnya, jenis artikel apa sih yang kita buat banyak dilihat oleh orang. Kenapa sih artikel ini nggak ada yang lihat? Oh membahas ini, oh mungkin penulisannya terlalu jelimet, banyak nggak paham dan sebagainya. Jadi kita membuat artikel ini untuk manusia, tapi kita juga tetap mengoptimasikan sesuai dengan keinginannya Google, gitu. Itu dia poinnya. Jadi intinya tidak melupakan SEO juga sih itu. Berarti kita harus menyelaraskan dengan kemauan dari pengunjung dan juga algoritma dari Google. Iya, kan. Tapi algoritma Google kan hampir selalu berubah kan, bukan memang pasti akan berubah, dia akan selalu meningkatkan kualitasnya. Dan Google juga tentunya akan semakin menyaring isi konten, menyaring websitenya yang mana berkualitas, mereka akan melakukan seleksi. Jadi jika website kita ingin bertahan lama, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan benar. Google itu yang paling utama tetap di kualitas konten dia, gitu dia, tetap di kualitas konten. Kita intinya kalau memang kelihatannya nggak ada hasil, jadi jangan berhenti, karena emang udah jalannya seperti itu. Kalau dulu mungkin dalam waktu 6 bulan udah mulai kelihatan, semakin lama depannya setahun baru mulai kelihatan, berikutnya baru lagi 2 tahun baru kelihatan hasilnya. Semakin lama kita akan semakin susah itu jawabannya. Hidup kita akan dibikin semakin susah lagi dia, apalagi yang baru-baru kan. Nah kalau kita emang konsisten sambil banyak kita gitu kan, sambil ya intinya yang gratisan ya, yang organik ya butuh waktu lah itu ya. Semua itu butuh waktu. Ya kalau mau cepat ya pasang iklan. Ya pasang iklan paling cepat. Tapi berbayar kan Pak? Ya uang juga kan. Uang juga. Tapi kan sifatnya kan nggak organik juga. Dan memang sih cukup 1 halaman sih bisa, cuma sangat kecil rasanya ada efeknya kalau kita pasang iklan, terus website kita cuma ada berapa halaman kan, tidak ada artikel pendukung. Itu sepertinya tetap juga akan dikalahkan oleh website yang memiliki banyak artikel membahas permasalahan tertentu dalam topik tersebut gitu kan, akan dikalahkan juga gitu. Walaupun ya karena Google kan tetap tidak berpengaruh lah intinya untuk iklan, nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Gitu. Masih mungkin kalau bilang opini ya, kalau dari pengalamannya Pak sih nggak ada sih kayaknya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada. Kira-kira apa sih Pak kecurangan yang pernah dilakukan oleh web designer nih? Kira-kira ada nggak sih? Web designer? Iya. Kecurangannya? Apa ya bisa bilangnya? Maksudnya kecurangan dalam meningkatkan traffic, istilahnya kayak ngakal-ngakalin gitu. Oh itu sifatnya sementara dia sih. Intinya sifatnya sementara. Intinya itulah kenapa Pak katakan algoritma Google kan selalu berubah. Dia akan selalu melakukan perubahan, seleksi lah istilahnya dia. Nah mungkin sekarang dia berhasil cepat naiknya, tapi pada saat waktu tertentu ke depannya kan, entah lagi 6 bulan atau tahun depan, algoritma Google berubah, jadi bisa drop gitu kan. Dulu ya, kalau dulu kan kita pasang banyak keyword tertentu nih kan, produk lulur, banyakin aja terus produk lulur, kan pernah lihat kayak gitu kan. Sekarang nggak ada gitu, banyak aja tumpuin itu. Dulu masih bisa, sekarang nggak ada ya, seperti itulah dia. Sifatnya kadang-kadang sementara dan itu sangat beresiko sebenarnya. Kalau mau aman ya organik. Gitu. Jadi kalau memang belum paham tentang link building, sebaiknya
belum paham tentang link building ya, dan tidak paham dengan resiko yang dapat ditimbulkan, sebenarnya jangan lakukan. Tetap kita fokusnya ke konten saja, publish konten gitu. Habis konten organik aja Ya, intinya. menjawab secara spesifik pertanyaan yang muncul gitu, yang berhubungan dengan topik website kita gitu. Saya banyak sekali, kumpulkan aja semua pertanyaan itu, Nanti kita buatlah jadikan konten. konten. Secara spesifik lah, jadi satu pertanyaan itu kita bisa membuat satu artikel. Kita tinggal bahas saja itu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang ribet sebenarnya, kelihatannya seperti ada rahasia tapi sebenarnya enggak itu hanya konsisten aja, mau dibawa kemana website kita itu intinya. Kira-kira apa sih Pak konsekuensi yang pernah terjadi nih dari kecurangan-kecurangan itu? Yang paling berisiko deh kira-kira. Ya itu website kita akan drop ya. Drop dalam Maksudnya artian. nggak ada, ya turun peringkat Oh, dari peringkat halaman pertama, kedua, ketiga, bahkan hilang dari peredaran kadang-kadang gitu loh. Jadi biasanya orang mencari tentang kontraktor dulu muncul di halaman pertama, sekarang kok nggak ada itu. iya. Dicari-cari itu udah nggak ada itu. Online sih tetap online, tapi kan secara organik website kita nggak kelihatan gitu. Itu resikonya. Bahaya Pak ya, kalau kita Bahaya. main curang. Bahaya. Kalau Bahaya. namanya main curang masih bahaya. Iya benar. Jadi itu seperti apa namanya, dilema juga itu sebenarnya buat pengguna, pemilik website, sebenarnya seperti dilema. Kita ingin cepat, Iya, semua ingin cepat. semuanya ingin cepat Iya. kan, semuanya cepat dapat uang, cepat dapat konsumen kan, sama aja sebenarnya. Cuma ya itu dia kembali lagi resiko. Sebaiknya bertahan, itu idealnya bertahan. Sabarlah gitu. Intinya sabar dan konsisten. Nggak ada cara cepat untuk kaya itu nggak ada. Benar. Oke, mungkin ada lagi Pak tipsnya? Strategi mungkin? Strategi sebenarnya poin, kalau Pak hanya menggunakan 6, kalau salah 6 aja, kurang lebih 6, bisa dihitung dengan jari sih sebenarnya. Nggak melakukan hal yang aneh-aneh sih. Jadi ya seperti keyword research kan. Kita bersaing dengan kita mencari artikel di mana artikel tersebut ada keyword tertentu yang persaingannya tidak banyak gitu. Kita cari dulu yang kecil. Ya, kalau mau duel cari yang kecil dulu, yang paling kecil dulu, biar kita pasti menang kan, kita lawan yang paling kecil kan gitu. Benar. Itu kalau kita udah ahli, kita lawan yang agak besar dikit, udah ahli lagi, semakin seperti itu. Jadi Google itu pun juga akan mengetahui bahwa website kita ada perkembangan, udah banyak kontennya ini, udah banyak pengunjungnya ini. Jadi ada orang bertanya tentang ini, tak arahkan ke sini aja dah gitu. Bahasa sederhananya seperti itulah dia kira-kira. Itu aja sih ya. Keyword juga ya, paling juga internal linking juga, itu aja sih sebenarnya. Sharing media sosial sebenarnya hal yang sangat sederhana, tapi ya kadang dilupakan. Dan kebanyakan mereka berpikir ada rahasia, dikiranya ada rahasia, oh ini harus begini, harus begitu, kayaknya ada ini trik-triknya, ini harus begini. Ternyata Kalau nggak itu ada. cuma resep-resepnya SEO, jasa-jasa SEO lah, ditakut-takutin lah gitu. Kalau pakai jasa SEO kita nanti dalam kasih harga sekian akan meranking, udah pernah coba. Pak tes tuh nggak ada kok pengaruhnya. Nggak ada. Ya kecuali keyword tertentu yang sangat kecil sekali, dengan buat konten udah cukup sebenarnya, nggak perlu backlink apa sebenarnya. Itu dia itu. Intinya Hanya ke konten takutin aja. Gitu. Oke, Itu mungkin aja sih. itu aja dari Bapak. Hmm. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang dirahasiakan, nggak ada hal yang mungkin dibilang jurus jitu gitu mungkin biar cepat. Nggak ada. Nah, itu Nggak nggak ada. Gitu rahasia itu. Jadi seperti segala informasi yang Pak sampaikan juga bisa didapat dari tempat lain. Iya benar. Intinya kalau Pak tuh fokusnya di konten itu aja. Mungkin ada yang lainnya menggunakan cara yang lain kan, tapi kalau kan sudah jelas sebenarnya Google nggak memberitahu kita
buatlah konten yang Berkualitas. berkualitas dan juga bermanfaat untuk orang lain, itu aja Iya. sebenarnya. Mm-mm. Dan bukan konten yang didaur ulang, bukan konten yang istilahnya sudah ada banyak itu loh, yang ada gunanya. Iya. Buat apa itu? Mm-mm. Udah banyak konten, udah berapa juta konten ada di dunia online sebenarnya. Dari 100% ya paling 10% yang dibaca. Gitu loh. Jadi kebayang kan ada berapa konten atau artikel yang tidak dibaca. Mm-mm. Itu dia. Setidaknya kita bisa inovasi Pak ya. Ya, inovasi trial dan error gitu kan. Iya. Ya intinya optimasi juga, kita lihat kompetitor kita juga kita lihat gitu. Itu aja sih, sederhana kan Iya, sebenarnya. sederhana. Tak kira Cuma ada hal. actionnya kan kita ya malas Iya, biasanya. malas benar. Biasanya malas karena kita nggak pernah mulai, jadi kita tidak merasakan, jadinya kayak kita baru pertama belajar nulis Pak. Pertama nulis juga itu kadang-kadang 1 minggu baru selesai. Karena kita Pak baru pertama kan istilahnya. Tapi kalau udah latihan Udah sekarang terbiasa. 3 jam jadi, 2 jam jadi. Cuma yang paling lama sekarang kan di keyword Keyword riset. keyword risetnya yang memang butuh waktu cukup lama ya. Hampir 90% dari waktu dalam artikel itu. Setelah ada keyword riset, menentukan tulisan untuk Itu artikelnya gampang. 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 Itu dia sebenarnya intinya. Oke. Jadi percuma juga sih kalau kita buat artikel bagus-bagus sekali tapi artikel tersebut kompetitornya tinggi, kan percuma juga gitu. Walaupun artikel kita bisa dikatakan dibandingkan lah, artikel kita sempurna lah bilang. Tapi bukan begitu kan cara mainnya Google. Iya. Gitu. Yang pertama tetap pasti di keyword research pertama. Keyword riset. Yang kedua yang mengikuti itu konten. Mereka ini saling berkaitan. Keyword riset dan juga konten. Nah, untuk website baru, kalau sudah websitenya udah tinggi otoritasnya, nggak masalah. Persaingan Jadi, keyword kalau yang paling tinggi misalnya- pun juga nggak akan masalah. Misalnya websitenya kita udah tinggi, itu Udah dikenal banyak orang. udah dikenal banyak orang, berarti nggak terlalu memperhatikan artikel Nggak, konten. tidak terlalu memperhatikan keyword ya. Oh, tidak perlu. Cukup dengan bahas tentang apa lah banyak. Cukup bahas dengan kata kucing banyak kan. Kucing hitam, kadang-kadang bahas orang bertanya tentang kucing putih pun website kita bisa muncul karena ada kata kucingnya. Gitu. Gitu. Kalau orang lain mungkin butuh beberapa kalimat, beberapa kata kan, 3 atau 4 kata. Kalau website baru kan, long keyword kan istilahnya itu. Nah kalau kita umpamanya websitenya sudah punya otoritas tinggi, cukup 1 kata pun website kita juga bisa muncul. Gitu Walaupun enaknya. orang mencari tentang apa kucing hitam manis kan, kita cukup kadang-kadang website kita bisa muncul karena kita hanya membahas tentang kucing aja, tidak memberikan secara spesifik tentang kucing hitam manis gitu. Itu dia itu. Itu enaknya otoritas. Iya itu enaknya otoritas. Kadang-kadang sih ya enak juga, tapi kadang-kadang Pak juga jengkel juga kan tuh. Itu Apalagi jengkelnya itu bersaing dengan website besar ya, seperti Sekelas Kompas, Tribun dan sebagainya itu kan ya hampir nggak dikasih jatah kan, para blogger Iya. hampir nggak dikasih Semua jatah. udah dibahas di Iya, sana. udah dimakan semua. Oh, gitu. Di sana dia gininya itu. Mudah-mudahan mereka dengar sih. Jadi Bagi-bagi lah itu kan. Itu benar, sebenarnya keluh kesah blogger yang Pak ketahui juga, aduh hampir semuanya yang kecil-kecil pun juga dihabisin gitu. jadi kayak Tribun yang kayak gitu tuh mereka berarti berbagai jenis website, nggak satu Iya, topik dong. Enggak satu topik semuanya. Oh gitu. Iya. Itu mereka boleh Kak. Ya boleh. Mereka punya uang, Oh. mereka mampu bayar penulis gitu itu. Gitu. Tapi ya intinya kalau dipilah-pilah lagi kan sebenarnya masih ada yang dari si konten ya, dari si konten masih ada yang lebih baik sebenarnya. Iya. Tapi Tapi karena kan mereka tetap udah juga mereka otoritas. dapat ya dapat poin juga, tapi intinya lambat laun nanti juga akan apa namanya kelihatan kok itu sifatnya. Kalau umpamanya Pak juga lihat-lihat banyak ada muncul Tribun, Kompas, udah nggak pasti nggak Pak klik.
Karena tahu kualitasnya mereka Iya, kan, iya, bahas yang dibahas tuh apa itu. Mendingan Pak klik yang di bawahnya Iya. kecenderungan isinya lebih banyak, lebih spesifik dan juga apa lebih luas lagi sebenarnya. Itu dia. Oke. Cukup paham, Pak. Ya sebenarnya ya itulah kalau konten tuh sejarah dan gininya apa namanya lika-likunya banyak sekali sebenarnya. Itu udah seninya seorang blogger lah istilahnya. Keluh kesahnya blogger di sana dia. Kadang nyerah dia itu. Tapi yang masih fokus, yang udah mulai menunjukkan hasil, udah mulai mendapatkan hasil ya dia akan lanjut. Pasti akan lebih semangat kalau udah lihat hasil. Karena dia udah tahu istilahnya bahasa Indonesia selahnya. Iya. Itu udah tahu kan, oh begini. Itu kan juga didasari oleh pengalaman. Iya, benar. Ya mulai aja dulu nulis. Kalau intinya kita harus bisa nulis dulu berapa kata kan, kalau kita punya modal atau uang lah, ya kita bisa gunakan jasa penulis. Itu. Tapi jangan lupa kita juga harus memberikan acuan kepada penulis tersebut. Kita harus bisa mengarahkan. Iya, mengarahkan ini tolong kasih poin-poin, kita bikin struktur kan. Kalau kita cuma kasih keyword aja masih berantakan, nggak ada gunanya. Iya. Itu jadi kenapa Pak bilang kita harus belajar nulis dulu agar kita juga bisa memberikan acuan kepada penulis tersebut yang kita bayar. Biar nggak pocong nanti bayar. Iya, istilahnya kan rugi dong Iya. semua. Bahas tentang kucing, namanya kucing itu kan luas sekali kan. Ya, kita harus kasih acuan lah bahas tentang kucing ini, yang dibahas ini. Poinnya intinya biar Poinnya dapat. ini, ya, itu juga didasari dari keyword research. Ini persaingannya rendah, jadi kita bahas yang ini aja dulu lah. Yang rendah, kalau udah mulai naik lagi kita bahas berapa. Yang rendah-rendah aja dulu, banyak kok itu. Intinya penduduk Indonesia itu berapa juta orang sih? Iya. Masa sih nggak ada yang mencari sesuatu yang sangat sederhana tersebut? Anggaplah satu artikel cuma berapa pengunjung lah. Ya, jadi kita imbangi dengan kuantitas juga. Itu saling berhubungan juga kan, kualitas dan kuantitas saling berhubungan juga gitu kan. Sama juga kita bikin YouTube channel kan. Ya kita video juga terus kan kita update. Minimal adalah yang bertanya tentang cara meningkatkan traffic. Iya. Muncul bisa jadi muncul YouTube channel kita kan. Itu sih sebenarnya kuantitas dan kualitas itu ada korelasinya. Oke, belajar banyak nih Pak. Mungkin itu aja, ada yang ingin gini Pak? Itu aja Disampaikan sebenarnya. lagi. Untuk kalau dibahas ini pun juga bisa menjadi beberapa video sebenarnya Iya, kan benar. panjang sekali ya. Jadi untuk singkatnya seperti itulah Seperti itu, kurang lebih seperti itu. strategi yang Pak gunakan. Nggak ada yang rahasia sebenarnya sih. Iya, Informasi ini bisa didapat di mana aja. di mana aja. Mana aja bisa. Oke, mungkin itu saja hal yang sangat sederhana dan juga sepele ya teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan oleh bapaknya, tidak ada jurus jitu, tidak ada hal rahasia sebenarnya. Jadi hal itu secara umum dan informasi yang telah kita sharingkan tadi pun bisa kalian dapatkan mungkin di video lain, di website orang lain pun, karena secara umum hal tersebut sama Pak ya. Iya sama. Sama. Relatif sama. Intinya poin Yang dapat membedakan itu actionnya kita. actionnya kita, bagaimana caranya kita mengelola juga Pak ya. Iya. Dan hal yang penting yang saya dapatkan dari diskusi tadi itu bahwa ternyata poin penting itu dalam meningkatkan traffic itu adalah konten, dan dalam konten tersebut juga sangat ditentukan oleh yang namanya keyword research dan juga konten Pak ya. Dua hal yang sangat berhubungan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sharingkan. Semoga apa yang kami sharingkan bermanfaat untuk kalian di rumah. Dan see you di next video. Bye.